Bapak dan Ibu tidak romantis dan bagaimana caranya bisa romantis kembali? Artinya pernah nggak Bapak Jarod dan Ibu tidak meromantis gitu, Pak? Ya, silakan, Pak. Kalaupun pernah, gimana untuk kembali romantis? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, istri dulu jawab. Ya, kalau saya lebih sering nggak romantisnya ya, karena saya memang tipe yang pragmatik ya, nggak romantis kalau pragmatik gitu. Lalu namanya perempuan tuh ada siklus mood-moodan. Kalau lagi nggak mood ya dipegang juga, jangan pegang saya. Kalau lagi ada masalah yang saya dipikirkan, mungkin masalah pekerjaan atau masalah anak gitu ya, itu saya jadi nggak romantis ya. Nah ya Pak Jarod untungnya ngerti ya, gitu sih. Bagaimana cara Ibu menangani itu ketika Ibu mengalami itu, Bu, untuk kembali? Saya sih jujur, sorry saya hari ini jangan dipegang, jangan diapa ya. Terus kapan? Ya besok. Tapi saya janji kalau besok benar-benar besok. Ya, kita pernah sih bertengkar gitu, pernah ya, karena waktu itu saya memberikan uang kepada ibu saya diem-diem, nggak bilang sama dia gitu ya. Jadi ya itu sempat kita hidup, kan saya menikah 31 tahun, tapi makin lama makin romantis, makin lama makin terbuka. Kalau sekarang udah terbuka 100% gitu ya. Tapi dulu pernah saya itu ya, dia punya gaji, saya punya gaji, dia punya uang, saya punya uang. Kita saling cerita sih gaji gitu ya. Ini buat adik sekian. Jadi kalau gaji kita terbuka. Masalahnya itu komisi gitu kan. Saya waktu itu marketing sales ya. Jadi komisi kita nggak terbuka. Jadi kalau saya dapat komisi, kalau gaji kan tiap bulan tahu gajinya berapa. Maka ya keluarnya harus tahu juga. Maka namanya gaji itu terbuka. Tapi komisi itu komisi itu kan besarnya kan berubah-berubah gitu kan. Nah, itulah celah untuk dimainkan istilahnya begitu. Jadi saya itu nggak terbuka 100%. Kalau dapat komisi 8 juta gitu ya, bilang aja 5 juta, ini komisi gitu kan, tapi 3 jutanya, nah diam-diam kita kasih ibu gitu. Dan dasar ibu saya di kampung dikasih 3 juta senang banget. Telepon istri saya bilang terima kasih. ya kita ngasih istri nggak tahu terima kasihnya sama istri. Nah itu sempat kita nggak romantis tuh, benar-benar bisa berminggu-minggu itu gitu ya. Dan saya tadinya juga nggak merasa bersalah gitu. Apa salahnya mau nolong orang tua, kan emang berbakti sama orang tua. Kalau judi salah, kalau maling kan salah. Ini kan nolong orang tua gitu ya. Menurut istri salah, salahnya kenapa nggak cerita gitu. Saya juga kadang masih beralasan, bukan nggak cerita, belum, baru mau cerita gitu ya. Nah, baru mau cerita udah ketahuan duluan. Laki-laki itu kadang mau cerita itu kan nunggu waktu, ya kan. Tadi saya bilang, kan wanita itu kan mood-moodan gitu ya. Wah, lagi datang bulan, moodnya nggak bagus. Ceritanya nantilah, tunggu kalau udah selesai datang bulannya. Nah, datang bulannya kan mainnya 7 hari. Selama belum cerita, bukti transfer kececer, ketahuan duluan. Nasib. Jadi bukan nggak mau cerita gitu ya, bukan bohong gitu, belum akan cerita gitu, tapi ketahuan duluan gitu. Jadi memang banyak ceritanya, tapi di sekitar areal itu ya, di sekitar areal uang, bagaimana saya bantu keluarga diem-diem, nah itu sering mengganggu. Nah solusinya dari pihak istri saya itu melangkah proaktif mengasihi keluarga saya lebih daripada yang saya rencanakan. Jadi kalau saya bilang, akhirnya saya juga berubah ya. Dari sisi saya mau terbuka sama istri. Ini duit 1 juta kasih ibu. Gitu. Yang ngasih istri saya. Jadi kalau saya mau kasih ibu, tak suruh istri saya ngasih. Jadi dari sisi saya belajar terbuka. Tak suruh ngasih uang buat ibu saya 1 juta. Gitu. Dia nambahi malah. Jangan 1 lah, tambahin 500. Jadi pokoknya dia nambahin lebih gitu. Jadi itu yang membuat saya makin, iya ya, ngapain rahasia ya, ngapain tertutup. Kalau saya mau ngasih dia, akhirnya gini, udah pokoknya uang saya kamu pegang semuanya deh gitu. Ya walaupun nggak semuanya, jadi begini ya, misalnya setahun kami untung misalnya 1 miliar atau 100 juta, kamu mau pegang berapa? Ya kalau bisa semuanya, ya janganlah. Kan saya punya impian mau usaha apalagi, akhirnya kita sepakat ya, kalau kita untung 1 miliar misalnya, kamu pegang 300, ya oke lah, ya udah. 700 ini saya nyoba lagi ya, bikin event organizer bangkrut, bikin animasi bangkrut. Saya itu sebenarnya bangkrutnya sering banget ya, begitu duitnya banyak nyobanya banyak gitu. Maka saya itu kalau sekarang bisa jadi konsultan bisnis itu ya karena pengalaman ya,
pernah punya pabrik, pernah punya grosir, pernah punya MLM, pernah punya direct selling, pernah jual beli mobil bekas, pernah punya toko 30 di Ramayana, pernah jadi supplier di Carrefour. Jadi saya itu aneka macam usaha saya coba. Ada yang untung, ada yang tidak. Nah, yang rugi ya bagi saya menjadi sebuah pengalaman, karena pengalaman nggak pernah ada ruginya. Tapi, nah dalam hal itulah istri saya luar biasanya, dia kalau udah sepakat misalnya sekian, yang ini kamu investasi lagi terserah, tapi yang ini jangan diganggu buat tabungan anak atau buat beli nanti tanah. Nah itu juga saya nggak pernah ganggu. Jadi kita sepakat ya, yang sudah dia pegang saya nggak ganggu. Jadi istilahnya tuh sudah masuk ke tangan istri, sudah masuk nggak bisa keluar. Aman, sudah masuk nggak bisa keluar. Tapi yang pasti saya pegang, nah, saya bisa kembangkan, bisa tambah, bisa kurang gitu ya. Nah itu yang kami siasati keuangan itu dengan kesepakatan. Termasuk kesepakatan kalau bantu keluarganya dia, aku yang ngasih, bantu keluarga saya dia ngasih. Sepakat kalau ada keuntungan tuh berapa persen diinvestasiin, berapa persen disimpan. Jadi kesepakatan itu mengurangi pertengkaran-pertengkaran. Dan ketika tidak bertengkar, tentu makin romantis. Karena romantis terganggu oleh pertengkaran. Pertengkaran karena tidak ada kesepakatan-kesepakatan atau nilai-nilai yang dibangun. Jadi kami membangun kesepakatan-kesepakatan. Itu kalau praktisnya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak.